terhitung sejak Rabu 5 Januari 2022 hingga Selasa 18 Januari 2022. KPK melakukan 3 operasi tangkap tangan atau OTT. Polisi menangkap kakak Bupati Langkat yang sempat kabur saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat, termasuk diantaranya adiknya terbit rencana Perangin-Angin. Benar, KPK pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. KPK menangkap 11 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada Rabu 12 Januari 2022 sore. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara independen dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK tidak hanya dibentuk untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, namun juga sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga lainnya berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam menindak kasus korupsi di Indonesia, salah satu strategi yang digunakan KPK ialah pelaksanaan operasi tangkap tangan atau OTT. Seperti pada artikel dalam bentuk tulisan maupun video yang telah ditampilkan, KPK telah melaksanakan berbagai OTT dalam wujud implementasi KPK dalam menerapkan nilai akuntabel, di mana KPK telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga independen yang fokus dalam pemberantasan korupsi dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Agar dapat membuka peluang bagi seluruh pihak untuk melaporkan kasus korupsi, mulai tahun 2017 KPK membuka layanan pengaduan, di mana seluruh masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui surat, datang langsung ke kantor, telepon, fax, SMS atau KPK Whistleblower System atau KWS. Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan. Melalui fasilitas KWS, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, melalui fasilitas KWS ini, pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui oleh orang lain. Kemudian pada 2 Januari 2019, KPK mulai membuka layanan informasi publik atau call center di nomor 198 yang dapat diakses masyarakat dengan mudah dan cepat. Adapun lingkup layanan informasi yang dapat diperoleh melalui call center tersebut antara lain seperti layanan informasi publik, layanan informasi gratifikasi, layanan informasi LHKPN, serta layanan informasi pengaduan masyarakat. Sistem layanan pengaduan KPK ini menunjukkan wujud implementasi dari nilai dasar ASN yaitu kolaboratif, di mana KPK membuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk memberikan kontribusi, khususnya pada hal ini ialah masyarakat Indonesia. Untuk berita lengkapnya dapat dilihat pada video berikut ini. Tahukah Anda, hampir semua kasus yang ditangani KPK berasal dari pengaduan masyarakat. Contohnya adalah kasus proyek Hambalang dan pengadaan simulator SIM yang awalnya berasal dari pengaduan masyarakat. Dengan dipecahkannya 2 kasus tersebut, kita berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 464,4 miliar rupiah dari kasus Hambalang dan 145 miliar rupiah dari kasus simulator SIM. Kita sebagai masyarakat juga bisa berperan serta dalam mengungkap kasus korupsi. Anda mempunyai informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi? Silakan melapor kepada Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK melalui WhatsApp, SMS, telepon, KPK Whistleblowing System, email, pos, atau datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK. Dalam laporan pengaduan, jangan lupa uraikan secara tertulis hal-hal berikut. Peran masyarakat begitu vital dalam pemberantasan korupsi, sehingga negara memberikan perlindungan kepada pelapor. Mari kita wujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Setelah melihat video tadi, ternyata banyak sekali cara agar kita dapat turut berkontribusi dalam penanganan kasus korupsi. Salah satunya dengan melaporkan kasus-kasus korupsi yang mungkin kita ketahui kepada KPK. Karena salah satu faktor keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor ternyata merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi. KPK sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitarnya.
Untuk itu, mari bersama-sama menegakkan nilai dasar ASN dan ikut serta dalam pemberantasan korupsi.